Terima kasih anak-anak sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini ya. Mungkin sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Baik, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, demikian tadi doanya sudah selesai. Terima kasih Andini sudah bersedia memimpin doa. Baiklah anak-anak, mungkin di sini ada yang tahu tidak apa itu konseling kelompok? Ya, silakan Yuli. Konseling kelompok itu dilakukan dalam setting kelompok. Iya, benar sekali. Konseling kelompok dilakukan dalam setting kelompok seperti ini. Dilakukan dalam setting kelompok, artinya membentuk sebuah kelompok. Ya. Kemudian siapa lagi yang tahu? Oh iya, silakan Dek Adi. Konseling kelompok dilakukan untuk membantu individu yang bermasalah. Iya, benar sekali, membantu individu yang bermasalah. Nah, sebentar lagi kalian akan memaparkan masalah-masalah kalian. Yang akan diambil satu topik yang paling urgent yang akan dibahas. Benar sekali. Selanjutnya tadi Yeni sudah angkat tangan ya. Silakan Yeni. Konseling kelompok dipimpin oleh pemimpin kelompok yang beranggotakan anggota kelompok ini. Benar sekali Yeni ya. Dipimpin oleh pemimpin kelompok. Nah, dalam hal ini Ibu sebagai pemimpin kelompok di sini dan kalian sebagai anggota kelompok. Ya, jadi dapat Ibu simpulkan, konseling kelompok itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu ya dalam setting kelompok, di mana diutamakan adalah dinamika kelompok ya. Seperti itu anak-anak, sudah paham dengan kegiatan kita pada hari ini? Sudah. Ya anak-anak, untuk kegiatan konseling kelompok hari ini yang nantinya Ibu harapkan setelah kalian mendapatkan konseling kelompok ini, kalian mampu mengendalikan diri dan mengambil keputusan untuk tidak membolos. Kemudian selain itu juga Ibu mengharapkan kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini, kalian mampu menyimpulkan pengertian membolos, kemudian mengidentifikasi faktor penyebab membolos, selanjutnya menganalisis dampak membolos, dan yang terakhir mampu mengendalikan diri dari perilaku membolos. Jadi kalian akan di sana membuat langkah-langkahnya ya, anak-anak. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa dalam kegiatan konseling kelompok ini ya kita akan melaksanakan beberapa asas. Ya anak-anak, untuk tahap konseling kelompok pada pagi hari ini dimulai dari tahap pembukaan yang sudah kita lakukan tadi, kemudian peralihan, kegiatan, dan penutup. Ya anak-anak, baik kalau tadi kalian sudah paham, sudah mengerti, kita sekarang mengucapkan janji ya anak-anak ya. Silakan berpegangan tangan dengan temannya di sebelah. Nah, ikuti apa yang Ibu sampaikan ya. Sudah ya, berarti kalian sudah mengucapkan janji ya, yang akan menyebarluaskan juga sesuai dengan asas-asas yang sudah kita sepakati tadi ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan untuk tahap kegiatannya. Kita di sini punya waktu 40 menit ya anak-anak. Dan Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok, di mana kalian berhak memberikan pertanyaan, kemudian kalian juga mengutarakan masalah, nah juga mengikuti aturan dari konseling kelompok ini ya. Bagaimana anak-anak, apa kalian sudah paham? Sudah. Anak-anak, karena ini pertama kalinya kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok, untuk lebih akrab lagi bagaimana kalau kita melaksanakan perkenalan satu sama lain. Bagaimana anak-anak? Ya, bisa kita mulai dari Andini mungkin? Ya, silakan Andini, silakan berdiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delusri Andini. Lalu nama saya. Sudah kenal semuanya? Sudah. Ya, dari Andini, kemudian Yuli, Yeni,
ada baiknya kita biar lebih semangat ya lagi ya, kita melaksanakan permainan konsentrasi. Bagaimana anak-anak? Setuju nggak? Setuju. Ya. Sekarang dengarkan aba-aba ibu. Ya, sentuh apa yang kalian dengar. Ya, sentuh apa yang kalian dengar, bukan sentuh apa yang kalian lihat. Sekarang yang mana? Rambut. Ya, sudah semuanya ya, konsentrasi ya. Nah, anak-anak masih ingat nggak tadi asas-asas yang ibu sebutkan? Ada 4, ya, ada 4 ya asas. Siapa yang bisa menyebutkan asas itu? Iya, Yuli. Asas kerahasiaan. Ya Mas? Asas keterbukaan. Mang Puspa? Asas kekinian. Ini asas kesukaraan ya. Sudah keempat asas itu harus kalian ingat ya dalam kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Nah, tadi kita sudah melaksanakan permainan konsentrasi. Bagaimana perasaan kalian? Bersemangat? Sudah semangat? Sudah. Benar semangat? Ya, tadi sudah siap menyampaikan topik masalahnya pada pagi hari ini? Siap? Sudah siap? Siap? Iya. Ya, siapa anak-anak yang mau terlebih dulu menyampaikan masalahnya sebelum ikut tunjuk? Mungkin secara singkat ya. Oke, sudah semuanya menyampaikan perasaannya pada hari ini, masalahnya pada hari ini. Yang pertama, Andini sering dijailin sama temen, kemudian Yuli juga dibully, Yeni merasa kesal atau merasa jengkel dengan teman, kemudian Mang Puspa sering datang terlambat ke sekolah atau membolos. Nah, Demas sering kena imbas ya, kena imbas. De Adi punya idola ya, punya idola ya. Kemudian Bagas lagi falling in love ya, lagi falling in love ya, Bagasnya. Nah, ya, berdasarkan hasil observasi pemantauan yang ibu lakukan, terdapat 7 orang di sekolah kita melakukan perilaku membolos. Dari masalah yang sudah dikemukakan oleh Mang Puspa bahwa perilaku membolos itu akan kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, dan tentunya kita akan mencari solusi yang terbaik untuk masalah perilaku membolos ini. Baiklah, Nana sudah paham? Sekarang dari kalian kira-kira masalah siapa yang akan diangkat ini? Masalah yang urgent. Membolos ya? Iya. Berarti masalahnya Mang Puspa ya? Iya. Bagaimana Mang Puspa? Apa bersedia masalahnya akan diangkat pada konseling kelompok hari ini? Bersedia? Iya. Nah, karena Mang Puspa tadi sudah menyampaikan kesediaannya untuk masalahnya dibahas pada kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu rektoralnya ya, yaitu sudah ditayangkan di depan kalian, itu ada perilaku membolos ya. Jadi kita lanjutkan untuk selanjutnya ibu akan menayangkan sebuah video. Ya, sebelum ibu bertanya tentang video yang sudah diputarkan tadi kepada Mang Puspa, ibu ingin bercerita terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak yang suka membolos ataupun yang sering membolos dia tidak berpikir akibat yang akan dia dapatkan. Ya, nah, apalagi dia sudah mendapatkan teman. Ya, sudah mendapatkan teman untuk diajak membolos, pasti akan merasa nyaman dan perilakunya itu akan terus diulang. Ya, dalam hal ini siswa tersebut atau anak tersebut kurang mampu memanajemen dirinya, mengendalikan diri untuk melakukan tindakan-tindakan penyimpangan. Seperti itu anak-anak. Nah, mungkin lanjut ya ke Mang Puspa dari video yang sudah ibu putarkan tadi. Apa yang kamu bisa pahami dari video tersebut? Tidak dapat
mungkin dampak yang akan terjadi pada dirimu, misalnya seperti apa? Tidak dapat nilai. Ketinggalan pelajaran, Ketinggalan ya. pelajaran. Sudah, kemudian tidak mendapatkan nilai yang sempurna, ya. Nah, kemudian di sana ada pesan di videonya tadi. Apa yang kamu tangkap pesannya? Saya tidak akan bolos lagi. Dan bertanggung jawab dan berjanji dan tidak mengulangi lagi. Ya, tidak akan mengulanginya lagi, ya. Nah, berarti dengan hal itu kamu bisa memanajemen diri, mengendalikan diri, terus memonitor diri untuk tidak melakukan perilaku membolos lagi. Baiklah anak-anak, selanjutnya ibu akan berikan gambar LKPD. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mencoba berusaha untuk mengisi LKPD lembar kerja peserta didik. Nah, dari pengisian LKPD tersebut, Ibu mengharapkan kalian mampu memanajemen diri kalian, mengendalikan diri untuk lebih baik lagi, terutama mengantisipasi dari perilaku membolos. Ibu kedepannya akan tetap pantau kalian, observasi terutama Mang Puspa, ya, untuk mampu menjadi lebih baik lagi. Baik, Mang Puspa sudah paham ya? Nah, mungkin karena waktu sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang bertanya? Ya. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, mungkin lanjut kita ke tahap evaluasi ya. Ya, Ibu akan berikan lembar evaluasi hasil. Silakan. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengisi lembar evaluasi hasil kegiatan hari ini ya. Selanjutnya mungkin sebelum kita tutup konseling kelompok kita pada pagi hari ini, Ibu ingin mendengarkan kesan dan pesan anak-anak setelah mendapatkan konseling kelompok hari ini. Silakan, yang pertama Ibu ingin mendengarkan pesan dan kesan dari Mang Puspa ya, karena masalahnya diangkat pada kegiatan konseling kelompok hari ini. Ibu ingin sekali mendengarkan bagaimana perasaanmu setelah mendapatkan konseling kelompok ini. Silakan Mang Puspa. Saya merasa lega mendapat solusi, kedepannya saya lebih baik. Iya, kamu merasa lega? Iya, merasa lega sudah menyampaikan masalah? Ya. Sudah merasa lega. Kemudian setelah itu Mang Puspa sudah mendapatkan solusi ya? Ya, untuk memanajemen diri, mengendalikan diri dari perilaku menyimpang. Ya, aku harapkan kedepannya Mang Puspa lebih baik lagi ya. Ya, tidak akan lagi berperilaku membolos. Ya, kamu harus punya komitmen untuk itu ya. Yang terakhir, Yuli mau memberikan pesan dan kesan? Kesan dan kesan saya setelah mengikuti konseling pada pagi ini, saya mendapat pengetahuan yang lebih luas tentang membolos sekolah dan itu dihilangkan, dan saya merasa lebih disiplin untuk tidak mengikuti. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Yuli. Ya, benar sekali. Ini merupakan membolos itu merupakan perilaku indisiplin. Jadi kedepannya setelah mendapatkan pemahaman tentang perilaku membolos, teman-teman yang lain dan termasuk yang terutama adalah Mang Puspa untuk tidak melakukan tindakan membolos lagi ya. Baiklah anak-anak, mungkin kita cukupkan konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan sudah berpartisipasi aktif, sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Ibu berharap kedepannya dengan pemahaman yang sudah diberikan, kalian bisa mempraktekkan dan juga bisa mengatasi hal-hal indisiplin di sekolah. Jadi sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doakan Ibu Titin, berdoa dimulai.
Swastiastu. Om Santi 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 Om.